Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Riko Agustian, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen Pak Primadi Prasetyo SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan data ekonometrika dan analisis lanjutan dalam regresi linear. Di sini terdapat transformasi in, pembedaan, model laju pertumbuhan, skala dan unit pengukuran, kemudian pemilihan bentuk fungsional, dan perbandingan R2. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transformasi inversi. Di sini transformasi ini dilakukan dengan membalik nilai asli, yaitu dengan rumus 1 per variabel. Dalam Excel, rumusnya adalah sama dengan 1 per variabel. Contohnya, nilai asli min 1,4, maka nilai transformasinya 1 per min, 4 sama dengan min 0,714. Apabila data Anda ada nilai 0, maka tambahkanlah dengan konstanta, misal 1 per variabel. Kemudian terdapat perbedaannya. Dari perbedaan ini, transformasi memiliki contoh seperti data. Transportasi ini merupakan data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data aslinya, sedangkan data transportasi hanya untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi ragam. Rumus transformasi data atau transportasi jenis ini disebut dengan istilah transportasi akar kuadrat. Transportasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenen ragam. Dengan kata lain, transportasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Jika X adalah data asli Anda, maka X action adalah data hasil transformasi Anda. Maka di sini terdapat model laju pertumbuhan. Model laju pertumbuhan yaitu merupakan salah satu terapan dari regresi linear. Regresi linear, model ini dapat digambarkan juga dalam bentuk grafik. Dapat kita lihat di sini grafiknya. Terdapat nilai 10 sampai dengan 0. Grafik ini merupakan regresi laju pertumbuhan. Di sini juga terdapat bentuk persamaannya, yaitu misalnya Z sama dengan BO bintang T garis miring BT plus T. Untuk mendapatkan persamaan tersebut dapat dicari dengan mencari lewat persamaan berikut. Y sama dengan A0 tambah A1X, di mana Y sama dengan 1 per Z, A0 sama dengan 1 per B0, A1 sama dengan B1 per B0, dan X sama dengan 1 per T. Maka di sini dapat kita lihat skala dan unit pengukuran. Dalam skala pengukuran statistik terdapat 4 macam, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala ini terdapat data. Boleh dilihat datanya ini, contohnya ada data Yuni, Desi, Ika, dan Astuti. Di dalam tersebut terdapat kode A dan kode B. Masing-masing kode tersebut mempunyai keterangan 1 dan 4. Kode 1 sampai dengan A4 semata-mata hanyalah untuk memberikan tanda saja dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara satu data dengan data lainnya. Kode tersebut dapat saling ditukarkan sesuai dengan keinginan peneliti menjadi alternatif B, maka tanpa mempengaruhi apapun. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala ranking, di mana kode yang memberikan aturan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada nol mutlak. Kemudian terdapat skala
skala kecantikan A tersebut menunjukkan bahwa Yuni paling cantik dengan skor tertinggi 4 dan Astuti yang paling tidak cantik dengan skor terendah 1. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih cantik dari Astuti. Skor yang paling tinggi hanya menunjukkan skala pengukuran yang lebih tinggi, tetapi tidak menunjukkan kelipatan. Selain itu, selisih kecantikan antara Yuni dan Desi tidak sama dengan selisih kecantikan antara Desi dan Ika, meskipun keduanya mempunyai selisih yang sama. Boleh dilihat tabelnya. Kemudian, skala kecantikan pada A dapat diganti dengan skala kecantikan B tanpa mempengaruhi hasil penelitian. Skala nominal dan skala ordinal biasanya mempergunakan analisis statistik non-parametrik. Contoh, korelasi kendali, korelasi rang Spearman, Chi-square, dan lain-lainnya. Skala interval, skala pengukuran ini yang mempunyai selisih sama dengan satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dapat kita lihat dari tabel tersebut. Dapat dibedakan, tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai A setara dengan B, B setara dengan 3, setara dengan 1. Selisih antara nilai A dan B adalah sama dengan selisih antara B dan C juga sama. Akan tetapi, tidak boleh dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih pintar dibandingkan Astuti, atau Ika 2 kali lebih pintar dari Astuti, meskipun selisihnya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang tinggi di mana selisih setiap pengukuran adalah sama, mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya, tabel tersebut adalah skala menggunakan skala rasio, artinya setiap pengukuran mempunyai satuan yang mampu mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Sebagai contoh, Yuni mempunyai berat badan 2 kali lebih berat daripada Astuti, atau Desi mempunyai tinggi badan 14,29% lebih tinggi daripada Astuti. Skala pengukuran interval dan rasio biasanya dikenakan alat statistik parametrik. Kemudian ada pemilihan bentuk fungsional. Terdapat bentuk fungsional dalam mode regresi, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan 4 jenis bentuk-bentuk fungsional dari model regresi, yaitu model log-log, model log-log atau sering juga disebut model double log atau model elastisitas konstan, adalah salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Untuk mempermudah pemahaman kita, akan digunakan pendekatan empiris untuk menjabarkan proses transformasi sebagai berikut. Menurut satu teori ekonomi, hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga suatu komoditi mempunyai bentuk sebagai berikut, yang mana dapat kita lihat permintaan komoditas yaitu berupa Y, kemudian X, harga, kemudian lagi B, parameter, dan U, error. Model log-log memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan model linear. Salah satu keunggulan model tersebut terdapat pada koefisien slope B2. Dalam model ini, Y mempunyai elastisitas yang tinggi. Dengan kata lain, koefisien slope merupakan tingkat perubahan pada suatu variabel bila terjadi perubahan pada variabel X. Untuk kasus ini, di mana menyatakan permintaan dan penurunan. Model semi-log. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya, kalau ini dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan pada model semi-log, data yang digunakan hanya satu dari variabel terikat X atau variabel bebas. Model semi-log terdiri atas 2 jenis model, antara lain yaitu
dapat kita lihat. Kemudian terdapat model double lock. Di sini model double lock mempunyai persamaan Y sama dengan B0 tambah B1 X2 dapat digolongkan sebagai regresi linear karena parameternya bersifat linear. Meskipun variabelnya tidak bersifat linear, berdasarkan hal tersebut dapat dikembangkan berbagai bentuk fungsional model regresi. Bentuk pertama yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah model double lock sebagai berikut. Misal, model YI sama dengan model tersebut adalah tidak terlihat linear dalam parameter, tetapi secara intrinsik bisa dibuat linear dengan transformasi sebagai berikut. Kemudian perbandingan R2, determinasi R² dan R², yaitu disumbilkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen. Contoh makna R2 dalam regresi linear berupa pengaruh yang diberikan variabel motivasi dan variabel minat secara simulti bersama-sama terhadap variabel prestasi. Namun, sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi Y. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Aduh, kan pula. Udah. Pakai kata salam gua. Simpen, Wak ya.